syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Amma ba'du. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Kak Yogi hafizullahu ta'ala. Dan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada teman-teman yang sudah hadir pada kajian anak kali ini. Perkenalkan, saya Fidela dan sahabat saya Kak Nada dari Khadijah Kids yang insya Allah akan menemani teman-teman semua pada kajian anak hari ini. Insya Allah kajian anak hari ini bertemakan adab-adab safar. Sebelum kajiannya dimulai, saya akan membacakan tata tertibnya dulu ya. Yang pertama, amalkan adab di majelis ilmu. Yang kedua, luruskan niat. Yang ketiga, memakai pakaian syar'i. Dan untuk peserta akhwat, wajib untuk memakai jilbab. Yang keempat, menggunakan nama asli dan domisili di room Zoom. Yang kelima, ikatlah ilmu dengan tulisan. Sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi, qayyidul ilmi bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka dipersiapkan alat tulisnya. Yang keenam, saat kajian berlangsung, host akan mematikan mic peserta agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Yang ketujuh, peserta dipersilahkan menyalakan video. Yang kedelapan, dilarang menggunakan fitur pen dan mencoret-coret layar. Yang kesembilan, pada saat sesi tanya-jawab, panitia akan menunjuk peserta. Maka panitia akan menyalakan mic peserta yang ditunjuk dan mic akan dimatikan kembali oleh panitia. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Kak Yogi sudah hadir nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fidela. Ahlan. Baik, kajiannya kita mulai saja ya, Kak Yogi. Siap, Fidela. Tafadhol, Kak Yogi. Syukran, Fidela. Barakallahu fikum. Nah, bismillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Naam, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semuanya ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu di kajian bersama Majelis Ta'lim Khadijah Kids. Ya, bersama teman-teman hebat, bersama para pembawa acara yang lucu-lucu, yang imut-imut, ya, yang Masya Allah, ya, senang banget deh ngelihatnya. Semoga Allah menjaga kalian semua. Tentu kita memuji Allah Azza wa Jalla karena berkat kasih sayang Allah, Allah cinta sama kita, Allah cinta sama teman-teman, ya. Allah mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu, walaupun kita belajarnya
hanya dari ruang Zoom. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan di hari ini, insya Allah. Apakah teman-teman sudah siap buat belajar? Oke, Masya Allah. Nah, apakah teman-teman sudah minum kopi pagi ini? Waduh, belum Kak? Ya, Masya Allah. Ya udah deh, kalau belum ngopi, ntar habis kajian jangan lupa ngopi ya teman-teman. Oh, jangan kayak gini. Oke deh, yang penting teman-teman jangan ngantuk. Nah, kalau teman-teman ngantuk, nanti teman-teman boleh olahraga sedikit-sedikit ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Bismika, Allahumma, amutu wa ahya. Ya, oke deh teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini ada pembahasan tema yang baru loh. Wah, 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 wah. Tentu kalian penasaran bukan? Tema yang insya Allah sangat bermanfaat nih buat Kak Yogi, juga buat adik-adik sekalian. Apa Kak Yogi temanya? Tema kajian pada hari ini seputar adab-adab kita ketika sedang safar, teman-teman. Safar, ya, safar itu apa Kak Yogi? Aku belum pernah dengar tuh safar. Oh iya deh. Nah, sebagian teman-teman sudah hafal tentang kalimat safar. Betul? Siapa yang udah pernah tahu tentang safar? Waduh, banyak ya. Barakallahu fikum. Mubarak, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke deh teman-teman. Nah, safar itu memang jadi bahasa yang terkenal di negeri kita ya. Apalagi semenjak banyaknya orang yang belajar bahasa Arab. Orang sekarang mengganti kalimat pergi menjadi kalimat safar. Ya, safar itu apa Kak Yogi? Kenapa dinamakan safar? Oh, begini teman-teman sekalian. Safar dinamakan dengan safar. Pasti kalian bingung kan? Kak Yogi juga bingung. Nah, ada yang pernah bertanya, kenapa sih bepergian jauh itu dinamakan safar? Ya, kemudian dijawab, ya, safar itu dinamakan dengan sebutan safar atau bepergian itu dinamakan dengan safar. Misal, teman-teman dari Jakarta atau dari Tangerang mau ke Jawa, Jawa Tengah misalkan. Atau teman-teman yang dari Jakarta dan sekitarnya mau ke Sumatera, atau yang dari Sumatera mau ke Jawa, itu dinamakan safar. Kenapa disebut safar? Kenapa ya? Jawabannya adalah karena perjalanan tersebut, karena di perjalanan tersebut terlihatlah bagaimana akhlak seorang laki-laki ataupun akhlak seorang yang sedang bepergian. Ya, li'annahu yusfiru an wujuhir rijal. Dikatakan dalam sebuah kamus buku namanya Lisanul Arab. Jadi nampak tuh teman-teman, ketika teman-teman lagi melakukan perjalanan nih misalkan, akan ketahuan segala akhlak dan adab yang biasanya tidak kalian lihat. Misalkan kayak Yogi kasih contoh, kita pergi sama teman kita jalan-jalan, misalkan dari Jakarta ke Bandung. Nah, recording in progress katanya teman-teman. Oke. Ya. Nah, teman-teman, kita misalkan dari Jakarta ke Bandung, pergi sama teman-teman kita. Itu namanya safar. Paham tuh? Nah, di jalan biasanya kita akan tahu tuh akhlaknya teman kita.
yang biasanya suka tidur ngorok, jadi ketawa dah dia ngorok tidurnya. Kan selama ini kita nggak tahu, ya kan? Wah, ketika kita nggak deket sama dia, nggak safar sama dia, nggak pergi jauh sama dia, kita nggak tahu. Oh, ternyata dia kalau lagi safar, ya kalau lagi safar, misalkan suka marah-marah, ya, yang biasanya nggak pernah terlihat marah, kalau lagi di dalam mobil ngomel melulu, misalkan. Jadi kelihatan nih teman-teman, akhlak dan adabnya ketika sedang dalam perjalanan. Kalau sekarang kan kita naik mobil ya teman-teman. Ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada yang naik becak. Oh, becak mah nggak mungkin, Kak, capek, iya deh. Naik apa lagi ya? Naik kereta misalkan ya teman-teman. Di sana kelihatan bagaimana akhlaknya. Ya. Terlebih di zaman Nabi dan para sahabat dulu teman-teman. Di mana mereka melakukan perjalanan naik unta. Ya, maka akan ketahuan tuh siapa yang akhlaknya baik dan siapa yang akhlaknya tidak baik ketika sedang bepergian jauh. Ya, makanya diriwayatkan bahwasanya Al Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menanyakan tentang adab seseorang, Umar akan bertanya, hal safarta ma'ahu? Ya. Apakah kamu telah atau pernah bepergian, ya? Apakah kamu pernah bepergian bersama dia? Ya, ini ada host sepertinya yang kepencet. Host, ada yang kepencet nih host. Ya. Nah, ini ada siapanya. Nah, tes suara kayak gini masih terdengar sayang? Dharma, tolong dimatikan screen-nya ya, Afwan. Nah, ini Dharma, tampang Dharma. Jamil, syukran, alhamdulillah. Baik, kita ulangi lagi ya teman-teman. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menentukan akhlak seseorang, maka ditanya dulu, apakah kamu udah pernah pergi bersama dia? Karena ketika bepergian jauh terlihat semua akhlak dan adabnya. Maka inilah penyebab kenapa kalimat safar disebut sebagai safar. Kalau nanti kayak tanya, apa sih? Atau kenapa sih bepergian jauh disebut safar dalam bahasa Arabnya? Karena safar itu memperlihatkan akhlak seseorang. Paham tuh? Ya, akan kelihatan semuanya nih. Yogi misalkan pergi sama salah satu di antara kalian, misalkan kayak Yogi pergi sama Azam, sama Abiza, ya di jalan, waduh ternyata Azam sama Abiza suka marah-marah misalkan, ya suka ngomel-ngomel misalkan, waduh Abiza biasanya kan nggak pernah marah-marah, kok marah-marah di mobil, wah jadi ketahuan deh. Itu contohnya, ya itu hanya sekedar contoh. Jadi teman-teman, itu alasan kenapa dinamakan safar. Dan tahukah kalian, ya safar itu atau bepergian jauh tidak seindah dan seenak yang kita bayangkan. Betul atau tidak? Ya, banyak orang yang mengatakan seperti ini. Aduh, saya mau safar, mau jalan-jalan. Misalkan yang dari Jakarta mau ke mana? Mau ke Jawa, misalkan ke rumah nenek, ke rumah kakek. Bayangannya enak gitu ya, ore nanti main ke rumah kakek, main ke rumah nenek, dikasih duit sama nenek sama kakek. Itu harapan kita, betul? Wah, disayang gitu ya sama nenek sama kakek. Pasti nanti pulang-pulang aku dompetnya penuh misalkan. Ini contoh teman-teman. Baik, bayangannya enak. Apalagi yang mau ke tempat rekreasi.
Misalkan pergi sama sekolah, naik bis bareng-bareng, mau ke tempat yang jauh. Ore, nanti aku di tempat rekreasi bisa main, bisa nyemplung kolam, bisa nyemplung sawah, bisa main lumpur, misalkan. Ya, bisa naik gajah, bisa naik kuda, bisa naik macan, misalkan. Wah, macan dinaikin. Ya, itu bayangannya ya. Aku bisa berenang, ya kan? Aku bisa naik flying fox, betul nggak? Flying fox ya, benar ya teman-teman ya. Ya, pokoknya enak deh. Ya, pokoknya happy deh nanti. Ketika di perjalanan, ya, baru mulai berjalan mobilnya. Mi, pusing kepalanya, Mi. Ya. Jalan lagi mobilnya. Masuk ke jalan yang belok, 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 belok. Ya, apalagi kalau ke kampung Kak Yogi. Ya, kalau Kak Yogi mau ke kampung itu melewati jalan namanya jalanan lahat, teman-teman sekalian. Ada lahat, kemudian Muara Inim, kemudian sampai ke Lubuk Linggau namanya teman-teman. Jalannya begini-begini. Ya, yang biasanya suka mabok, ya baru mulai perjalanannya, Mi pusing. Jalan lagi, Mi tambah pusing. Jalan lagi, Mi udah nggak kuat. Misalnya gitu ya. Gitu biasanya. Ya, ayo ngaku. Siapa yang suka mabuk kalau lagi naik mobil? Nah, teman-teman. Apa yang kita harapkan dari rumah enak, ternyata dalam perjalanan kita mengalami kesulitan. Betul nggak? Apalagi di perjalanan tiba-tiba kebelet buang air kecil, ya kan? Apalagi lagi di tengah hutan, Mi mau buang air kecil, Mi, ya nak di mana nak? Nggak ada pom bensin, ya nggak ada pom bensin, nggak ada, lu masih di hutan nak. Ntar kamu keluar dikejar-kejar lagi sama monyet misalkan, ya kan bahaya ya teman-teman ya. Nah gimana dong? Kan kesiksa. Orang yang menahan buang air kecil enak nggak teman-teman? Nggak enak. Ya, itu buang air kecil. Bagaimana kabarnya yang menahan buang air besar? Ya, aduh Mi, aku udah kebelet pengen buang air besar Mi. Gimana nak? Aduh nak, tuh nak di luar lagi banyak monyet, tuh nak lagi di jalan-jalan. Ya, emang mau turun misalkan. Benar teman-teman. Kalau ke kampung Kak Yogi teman-teman, kalau mau ke kampung Kak Yogi, kalau perjalanannya lewat ada sebuah lintas namanya lintas barat teman-teman. Itu siang hari monyetnya pada di jalanan teman-teman. Ya, monyetnya di jalanan, itu tengah hutan, jauh dari rumah penduduk. Bayangin kalau kita kebelet buang air kecil, atau teman-teman kebelet buang air besar. Aduh, Mi, mau turun, Mi, ah. Baru mau buka pintu, wah, ada waduh, gak jadi. Ya, badan kita kesiksa. Itu hanya sedikit gambaran, teman-teman. Ada lagi siksaan-siksaan yang lain. Ya, belum lagi kalau misalkan lagi perjalanan, qadarullah, bannya kempes. Ya enggak? Mungkin enggak ban mobil kempes teman-teman sekalian? Mungkin. Ya, belum lagi jalanan macet. Kalau di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya, aduh Mi, macet Mi. Ya, itu namanya siksaan teman-teman. Itu namanya kesulitan, halangan, azab. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Ahmad Ibnu Majah, Malik Ad-Darimi disebutkan bahwasanya pergi jauh itu merupakan azab. Kalian pasti baru tahu ya. Kok aneh sih Kak Yogi? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal adzab. Hafalkan hadisnya nih. Ya, ikutin Kak Yogi ya teman-teman di rumah sama-sama ya. As-safaru qit'atun minal azab. Pendek aja nih. Ya, Mikan nanti sore Kak Yogi mau tanya. As-safaru qit'atun
minal azab. Yumkin an tahfaz ya Mi kan? Safaru qita'atu minal azab. Nah, qita'atun. As-safaru qita'atun minal azab. Masya Allah, barakallahu fiik. Saka, coba Saka. As-safaru. Aduh, buka lagi Bang Saka. Bisa buka mute-nya Bang Saka? Nah, aina Saka. Aina Saka. As-safaru, sambil nungguin teman-teman. As-safaru qit'atun minal adab. Ayo diulang ya teman-teman, ikutin ya dari rumah ya. As-safaru qita'atun minal azab. Dan hadis ini teman-teman jarang yang tahu. Saka bisa membuka ya Saka? Coba Saka. Tadi ke-mute lagi kayaknya Saka. Coba sayang, bisa nih kayaknya. Bismillah. Coba Saka. As-safaru. Qit'atun minal azab. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, Kak Yogi kemarin menyebutkan hadis ini kepada orang dewasa. Dan mereka ternyata pun tidak tahu teman-teman. Ya, Kak Yogi kabarkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, bepergian jauh itu merupakan bagian dari siksa. Ya, makanya teman-teman, ketika kita sedang bepergian, kita akan terhalangi dari makan. Makannya nggak senyaman ketika kita makan di rumah, betul nggak? Ya, makan di mobil seenak-enaknya makan di mobil tetap aja lagi makan. Ya, misalkan tumpah, lagi minum, tiba-tiba tumpah. Ya, kemudian tidur. Seenak-enaknya tidur di mobil, tidak seenak seperti kita tidur di rumah. Setuju nggak teman-teman? Ya, mau mobilnya mobil Alphard misalkan, Alphard. Ya, yang itu tuh yang bangkunya lebar-lebar gitu ya teman-teman ya. Senyaman-nyamannya mobil yang paling mahal misalkan. Ya, maka tidak bisa menggantikan kedudukan tidur kita, istirahat kita di rumah. Ya, lagi mau tidur, rubah. Lagi mau tidur, lupa. Ya, lagi mau tidur, supirnya ngerem. Akhirnya nggak bisa tidur. Kalau di rumah, teman-teman tidur. Bismika, Allahumma amutu wa ahya. Baru 10 detik, ya. Udah mangap. Ya, dan itulah bedanya. Makanya Nabi kabarkan, safar itu merupakan potongan ataupun bagian dari azab. Ya, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yang menghalangi kalian dari makan, minum serta tidur. Ya, fa idza qadan nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Barang siapa yang udah selesai urusannya, udah selesai safarnya, maka hendaknya dia segera kembali kepada keluarganya, segera pulang. Ya, jadi teman-teman, di muqaddimah ini, di pembukaan kajian tentang safar, saya ingin kabarkan sama bahwasanya bepergian jauh itu bukan hanya kenikmatan yang kita dapat, tapi juga siksaan. Maka setelah kita mengetahui hadis ini, wajib bagi kita untuk mengetahui adab-adab tentang safar. Ya, kenapa Kak Yogi? Safar itu siksaan teman-teman. Di perjalanan kita nggak tahu ketemu apa, mendapatkan bahaya apa, betul nggak? Kita nggak tahu apa yang terjadi ketika sedang ada dalam perjalanan. Ya, kita tidak akan mengetahui apa yang terjadi ketika kita sedang naik mobil, naik pesawat. Ya, maka dari itu kita wajib mempelajari ilmunya dan adab-adabnya supaya safar kita menjadi safar yang diberkahi oleh Allah. Apa saja? Nah, pertama teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita safar itu ya, safar jangan lupa pamitan. Ya, jangan lupa apa teman-teman? Pamitan sama orang yang kita tinggalkan. Ya, kita pamitan dulu. Jangan asal berangkat
kemudian kita tidak ngomong sama siapa-siapa, tiba-tiba ada update statusnya, ya, oh, hai, aku sedang ada di Malang nih, lo kok nggak ngasih kabar, misalkan, ya, kok nggak ngasih kabar sih sedang bepergian, maka teman-teman kabarkan kepada orang terdekat, ya, kepada tetangga, misalkan kanan kiri, besok aku mau pamitan ya, besok aku mau pergi ya, tolong aku titip rumahnya gitu. Pernah nggak kalian melihat Abi dan Umi seperti ini? Ya, misalkan kalian mau pulang kampung nih, ya, mau pulang kampung atau mau pergi jauh, maka teman-teman akan melihat Abi dan Umi kita bilang sama tetangga, aku titip rumah ya, gitu ya, titip rumahnya ini mau ke kampung dulu sebentar, misalnya. Jangan lupa seperti ini. Ya, inilah yang sunnah dilakukan. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita, teman-teman sekalian. Ya, dan kita akan mendapatkan doa dari orang yang kita pamitin. Betul nggak? Biasanya orang akan bilang kalau orang yang belum hafal doa, biasanya kita akan didoakan hati-hati ya di jalan. Betul nggak, teman-teman? Hati-hati ya di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Nah, kalau dapat doa seperti itu bukan doa yang biasa, teman-teman. Itu doa yang luar biasa. Karena kita berharap keselamatan ketika berada di jalan. Ya, kita berharap kendaraan kita lancar-lancar aja. Tidak ada gangguan, tidak ada kecelakaan. La qadarullah. Ya, tidak ada hambatan, lancar. Pengen ke rumah nenek, sampai ke rumah nenek. Pengen ke rumah eyang, sampai ke rumah eyang. Pengen jalan-jalan ke tempat rekreasi, sampai ke tempat rekreasi dengan selamat. Itulah pentingnya doa, teman-teman. Jadi, Kak Yogi pesan sama teman-teman, pamitan dulu kalau mau pergi. Ya, mau kemanapun teman-teman pergi, teman-teman jangan lupa pamitan. Nanti teman-teman akan dapat doa nih dari orang yang teman-teman pamiti. Apa doanya, Kak Yogi? Doanya, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatimaka wa khawatima amalika. Ya, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, amalan terakhir. Ya, kita dapat doa, kita dititipkan kepada Allah karena yang jagain kita selama perjalanan siapa, teman-teman sekalian? Allah. Ya, selama kita di jalan, selama ban mobil ataupun ban motor berputar rodanya, ya, kita dalam penjagaan Allah, teman-teman sekalian. Ya, dan dikala itu kita terbayang dengan sebuah kata yang namanya kematian. Betul nggak, teman-teman? Ya, yang namanya kita sedang berada dalam kendaraan dalam keadaan cepat, misalkan rodanya berputar, kita di atas kendaraan. Ya, kita terbayang akan sebuah kata yang namanya kematian, yang menjadi rahasia. Yang menjadi rahasia Allah. Ya, kita tahu nggak jadwal kematian kita, teman-teman sekalian? Ya, Yogi Triandi, jadwal kematiannya besok, misalkan. Yogi Triandi, jadwal kematiannya tahun depan. Apakah ada yang mengetahuinya, teman-teman sekalian? Tidak. Kak Yogi nggak tahu kapan Kak Yogi meninggal. Teman-teman tahu nggak kapan teman-teman meninggal? Nggak tahu. Ya, makanya ketika kita sedang bepergian jauh, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya, kita minta doa dari orang lain. Ya, kita minta doa dari orang lain supaya kita selamat. Ya, makanya teman-teman jangan lupa pamitan. Jangan lupa pamitan kepada orang-orang yang teman-teman kenal. Ya, misalkan pamitan sama tetangga, pamitan sama orang yang ada di rumah. Aku pamit dulu ya, aku mau pergi. Seperti itu. Itu adab yang pertama. Gitu. Ya, jangan lupa apa, teman-teman? Pamitan. Nanti kita akan didoakan. Apa doanya? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan amalan yang paling penting dilihat nih. Amalan terakhirmu. Ya,
Kita berharap keselamatan, betul ya teman-teman ya. Kita berharap keselamatan ketika kita sedang bersafar. Ya, bahkan disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang hendak melakukan safar, maka ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, berwasiatlah kepada. Maka kata Nabi kepada orang yang mau pergi ini, teman-teman. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya, kemudian bilang, ya Rasulullah, berikan aku wasiat dong, berikan aku perkataan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, usika bitaqwallah wa takbir ala kulli syaraf. Aku wasiatkan kepadamu agar selalu bertakwa kepada Allah dan bertakbir setiap melewati jalan yang menanjak. Makanya kalau kita lagi ada di jalan yang naik, apa yang kita ucapkan teman-teman? Ya, Allahu Akbar. Betul teman-teman? Ya, Allahu Akbar. Kalau kita melewati jalan yang menurun, kalau kita melewati jalan yang menurun, apa teman-teman? Mumtaz. Ya, subhanallah. Kita akan pelajari nanti doa-doanya. Ya, ketika kita naik, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa takbir ala kulli syarafin. Ya, maka bertakbirlah setiap melewati jalan yang menanjak. Ya, ini adab-adab kita yang pertama, sayang. Jadi kita pamitan dulu kepada orang lain, jangan sampai tidak mengabarkan. Paham tuh? Kemudian yang kedua, jangan safar sendirian. Jangan pergi jauh sendirian. Ini nggak boleh, sayang. Ya, jangan safar sendirian. Tentu kalian ketahui bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka bepergian, mereka akan melewati banyak rintangan. Betul nggak? Ya, mereka akan melewati padang pasir tuh teman-teman. Jalan lewatin padang pasir, belum lagi nanti ada hewan-hewan yang buas. Ya, ada macan, ada singa yang siap menerkam mereka. Makanya Nabi kabarkan untuk tidak bersafar sendirian, teman-teman sekalian. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sararaqibun bilailin wahdahu." Sekiranya manusia mengetahui apa yang terjadi jika melakukan safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tidak seorang pun yang berkendara ataupun melakukan safar di waktu malam sendirian. Ya, dan ini berlaku untuk siang juga. Artinya teman-teman sekalian, kita jangan bersafar bepergian sendirian. Ya, tiba-tiba nyelonong aja. Nggak ada temennya, nggak ada siapa-siapanya, naik mobil sendiri. Ya, emangnya kenapa Kak Yogi? Banyak bahayanya teman-teman. Bayangin ya teman-teman sekalian, ketika sedang ada yang bawa mobil sendirian nih. Ya, bawa mobil sendirian, ngeng, pas malam-malam. Ya, tiba-tiba mobilnya pecah ban. Duar, ya. Terus dia jauh dari desa, misalkan dia berada di tengah-tengah hutan, misalkan. Apa yang akan terjadi teman-teman? Bahaya atau tidak? Bahaya. Ya, bahaya. Makanya dia nggak boleh bepergian sendirian. Dia harus bersama teman-teman sekalian. Dia harus mengajak 2 orang yang lainnya untuk melakukan safar. Ya, kalau dia safar sendirian, tiba-tiba dia meninggal di perjalanan misalnya. Ya, siapa yang akan memandikannya? Siapa yang akan mengkafaninya? Siapa yang akan merawat jenazahnya? Ya, tidak ada teman-teman sekalian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita kalau bepergian itu jangan sendirian. Ya,
Misalkan teman-teman mau pergi, ajak orang lain. Ajak teman-teman kita untuk dijadikan teman. Minimal berapa teman-teman? Minimal 2. Jadi kita perginya itu nanti berapa orang? Bertiga. Sekalian. Ini yang harus dilakukan oleh seorang yang mau safar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rakibu syaitonun, war-rakibani syaitonani, wassalasatu rakbun." Ya, seorang yang melakukan safar sendirian, dewekan, ya. Nah, orang yang perginya sendirian, maka temannya adalah syaiton. Ditemenin setan, teman-teman sekalian. Nyalain motor, nyalain mobil, ya pergi dari Jakarta mau ke Semarang misalkan. Ngeng. Ya, dia pergi sendirian. Siapa yang nemenin dia, teman-teman sekalian? Syaitan. Ya. Dan 2 orang yang melakukan safar, maka temannya adalah setan juga. Ya, berarti teman aku setan Kak Yogi? Bukan. Ya, bukan begitu teman-teman maksud Kak Yogi. Ya, maksudnya adalah ketika kita pergi cuma berdua nih, kita sama teman kita, maka akan ada 2 setan yang menemani. Paham? Tapi kata Nabi, kalau kita bertiga dan 3 orang yang melakukan safar, maka itulah yang dinamakan dengan safar. Jadi syaratnya teman-teman cari teman dulu. Ya, cari sahabat yang bisa kita ajak untuk bepergian. Paham tuh? Jangan bepergian sendirian. Ya, jangan bepergian sendirian. Banyak kendala nanti di jalanan yang bisa menghalangi kita dari selamat sampai tujuan. Ya, kemudian yang ketiga, ya, larangan atau adab yang ketiga. Nah, ini Kak Yogi potong. Kak Yogi mengambil poin. Dilarang atau wanita. Nah, wanita dilarang safar tanpa mahram. Ya, wanita dilarang safar tanpa mahram. Nah, ini buat pesan buat kalian para perempuan. Ya, siapa yang perempuan di sini? Kok kalau dia angkat tangan? Enggak, kalau dia nggak angkat tangan tuh. Ya, nah, wah, teman-teman yang perempuan, Masya Allah. Nih, pesan buat kalian. Ada sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmah. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah. Teman-teman yang perempuan beriman nggak kepada Allah? Beriman. Beriman nggak kepada hari akhir? Beriman. Ya, maka tidak boleh, tidak halal untuk melakukan perjalanan jauh, jarak sehari semalam tanpa didampingi mahram. Ya, tanpa ada mahramnya. Jadi teman-teman nih, kayak Yogi pesan buat kalian yang perempuan, terutama yang hobinya jalan-jalan. Siapa yang hobinya jalan-jalan? Ya, Masya Allah. Kalau nanti teman-teman udah dewasa, teman-teman sudah baligh, teman-teman sudah dewasa nih yang perempuan, jangan mencoba-coba untuk bepergian sendirian. Ya, jangan, Mi, aku kan udah gede, Mi, aku mau ke Bali ya, Mi, sendirian misalkan. Boleh nggak? Jangan. Ya, Mi, kan aku sama teman perempuanku, Mi. Jangan. Ya, Mi, kan aku aman, Mi. Jangan. Teman-teman yang perempuan kalau mau pergi harus sama Abi. Paham? Teman-teman yang perempuan kalau mau pergi harus ada Abi atau harus ada kakak yang laki-laki. Jangan pergi sendirian.
Ya, Mi, aku diajak teman aku, Mi, pergi ya jalan-jalan, berekreasi, Mi, ke Lombok misalkan. Lombok jauh nggak teman-teman kalau dari Jakarta? Jauh ya. Mi, aku mau pergi jalan-jalan, Mi, ke luar negeri misalkan. Ya, aku mau ke Malaysia, Mi, misalkan. Aku pergi sendirian ya, Mi. Aku sama temanku perempuan ya, Mi. Boleh nggak teman-teman sekalian? Nggak boleh. Ya, terutama teman-teman yang perempuan. Ya, kenapa sih Kak Yogi? Kan yang penting aku udah bisa baca. Yang penting aku udah tahu arah-arah. Kan aku udah punya handphone Kak Yogi. Kalau aku tersesat, aku tinggal bertanya sama Mbah Google misalkan. Ya, jangan teman-teman sekalian. Mbah Google, ya kapan jadi mbahnya ya si Google ya. Nah, teman-teman, ya, ketika teman-teman bepergian atau terutama yang perempuan nih, jangan bepergian sendirian. Ya, kalian harus pergi bersama mahram. Kalian harus pergi bersama orang yang disebut sebagai mahram. Paham tuh? Jangan coba-coba bepergian sendirian. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang perempuan udah nih. Ya, yang perempuan udah, yang laki-laki juga sudah. Adab berikutnya adalah disunnahkan safar di waktu pagi hari Kamis. Ya, hari Kamis, teman-teman sekalian. Jadi hari baik, ya, hari yang disunnahkan untuk bepergian ataupun safar itu adalah hari Kamis. Ya, Kak Yogi, aku liburnya hari Ahad sama Sabtu, Kak. Ya, nah, kenapa demikian? Ya, karena inilah yang diajarkan sama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di pagi hari itu mendapatkan keberkahan. Ya, Nabi mendoakan untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku di pagi hari mereka. Ya, pagi hari itu waktu berkah, teman-teman. Makanya Kak Yogi pesan, jangan dipakai buat bobo. Ya, habis sholat subuh, bukannya zikir pagi. Ya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bakana ya wa bika namutu. Ya, bukannya baca doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Habis sholat subuh, bismika Allahumma amutu. Ya, tidur lagi teman-teman habis sholat subuh. Jangan. Ya, siapa yang habis sholat subuh suka tidur lagi? Jangan ya teman-teman. Ya, habis sholat subuh itu waktu kita buat berzikir. Habis sholat subuh itu waktu kita untuk belajar. Waktu kita buat ngafalin Quran. Atau waktu kita buat murojaah Al-Quran. Ya, jadi jangan digunakan untuk tidur lagi. Oke? Teman-teman, kalau mau bepergian, itu sunahnya dilakukan di pagi hari di hari Kamis. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan perjalanan itu kan masih seger sekali teman-teman ya. Masih enak, masih fresh insya Allah ta'ala. Ya, kemudian ini ada yang keberapa tadi kayak dicatetin? Tadi yang keberapa? Keempat, sekarang yang keberapa? Kelima. Dan ini yang terakhir insya Allah. Nanti kita lanjutin lagi biiznillah kita. Ya. Nah, ya ada banyak ya, masih ada beberapa poin yang harus kita bahas. Adab yang kelima adalah berdoa ya, dan zikir ketika safar. Ini yang sering dilupakan. Ya, Pak Yogi mau mulai hari ini teman-teman yang habis belajar kajian tentang adab-adab safar, kalau sudah naik kendaraan, teman-teman harus baca doa. Ya, sebagian orang-orang di negeri kita ya mengganti doanya dengan menyetel lagu-lagu kalau di mobil, betul teman-teman? Ya, padahal kita sedang berada dalam potongan apa tadi kata Kak Yogi di awal?
As-safaru kit'atun minal azab. Kita sedang berada di azab, ada dalam siksaan. Sebagian kita lagu-lagu. Maka jangan teman-teman sekalian. Ya, yang harus kita lakukan kalau lagi dalam kendaraan adalah doa sama Allah, zikir yang banyak supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa aja Kak Yogi doanya? Nah, doa ketika naik kendaraan diriwayatkan dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku melihat Ali radhiyallahu anhu ketika unta didatangkan kepadanya hingga ia menaiknya. Ketika ia meletakkan kaki di untanya, ia mengucapkan Bismillah. Jadi pas teman-teman naik mobil, ya, pas teman-teman naik kendaraan, teman-teman baca apa sayang? Bismillah. Ya, teman-teman naik, duduk. Ya, Bismillah. Paham? Naik motor juga, jangan lupa baca. Naik, Bismillah. Kemudian baca firman Allah dari surat Az-Zukhruf ayat ke-13 dan ke-14. Ya, apa bunyinya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Nah, Kak Yogi yakin teman-teman sebagian sudah hafal. Yang sudah hafal coba raise hand. Coba. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa ketika kita naik kendaraan. Kita coba tes. Teman-teman, ada Hisham dari Bekasi. Tafadhol ya Hisham, coba dibacakan doanya Hisham. Nah, ini sudah kayak dibuka mic-nya. M Hisham. Nah. Nah, seperti yang tidak terbuka. Baik lagi ke Nailah. Nailah, coba dibuka mic-nya. Nah. Ya Kak Yogi. Nah, Fadli. Gimana tadi doanya? Tadi sinyalnya jelek. Ayo. Nah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah. Ya, itu ketika kita sedang naik kendaraan. Ya, kemudian dibacakan atau diriwayatkan bahwasanya, ya, kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah. Jadi habis baca pas lagi naik kendaraannya nih, teman-teman kan bilang nih, Bismillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kali? 3 kali. Oke? Jadi kan teman-teman udah naik mobil nih. Kan teman-teman naik. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Berapa kali? 3 kali. Wadah? Kemudian membaca doa Subhanaka inni solamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, Masya Allah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya enggak?
Kita doa sama Allah, minta keselamatan hanya kepada Allah. Kira-kira Allah akan jagain kita nggak teman-teman? Oh iya dong, insya Allah ya. Siapa lagi yang bisa jagain kita kalau bukan Allah? Ya, abi kita bisa nggak jagain kita? Enggak. Umi kita bisa nggak megang mobil kita dari jauh? Jangan-jangan. Misalkan nggak bisa. Ya, yang jagain kita itu Allah, teman-teman sekalian. Makanya, sewaktu di perjalanan, kita hendaknya membaca doa dan memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hafalkan lagi doa naik kendaraannya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Insyaallah kita akan selamat sampai ke tujuannya insyaallah. Nah, tambahkan yang tadi Kak Yogi sebutkan, alhamdulillah. Berapa kali teman-teman? 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus tambahin lagi Allahu Akbar. Berapa kali teman-teman? 3 kali juga. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian kita mengucapkan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu sudah diberikan catatannya tadi sama kakak kita Kak Iva. Nanti kalau teman-teman mau mengulang pelajarannya, teman-teman bisa setel di YouTube MT Khadijah kajian kita pada hari ini sayang. Sehingga ketika nanti teman-teman sedang di mobil, misalkan teman-teman bisa setel, terus teman-teman baca doanya. Lihat apa yang Kak Yogi ajarkan. Pertama, teman-teman naik kendaraan, baca bismillah. Oke, teman-teman baca bismillah, sudah duduk, teman-teman bilang, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lagi pelan-pelanin yang terakhir. Subhanaka. Sudah hafal teman-teman? Subhanaka. Kalimat yang kedua, inni. Inni. Kayak Yogi gabung. Subhanaka inni. Subhanaka inni. Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Faghfirli. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Kalau berikutnya enak insya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, tapi sudah hafal. Tata caranya dari bismillah coba. Dari bismillah loh ya. Bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayo. Oke, mana coba yang hafal. Ini doa ketika kita sedang naik kendaraannya ya teman-teman. Di mana posisi kendaraannya itu belum berjalan. Paham? Kita hanya baru doa naik kendaraan. Nanti ketika kita sudah pergi nih, ataupun nanti kembali pulang,
ada lagi doanya. Kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Hari ini Kak Yogi mau teman-teman yang hadir pada kajian hari ini menghafalkan doa naik kendaraan dan tata caranya dari awal. Jadi baca bismillah, 1. Kemudian teman-teman bilang subhanalladzi sakhkhara lana hadza, kemudian baca alhamdulillah 3 kali, baca Allahu akbar 3 kali, baru kemudian baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini doa dan zikir yang kita baca. Ini doa yang pertama. Ya, kita akan pelajari tentang doa ini dengan tambahan doa yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Nah, kesimpulan kita pada kajian pertama hari ini adalah 1, teman-teman sekalian, safar yang kita bayangin enak, ternyata kata Nabi, as-safaru qit'atun minal azab. Ternyata bepergian jauh itu bagian dari siksa. Maka hendaknya kita pasrahkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Paham? Kedua, kesimpulannya, kenapa safar itu dinamakan safar atau kenapa bepergian jauh itu dinamakan safar? Karena ketika kita sedang bepergian jauh, maka kita dapat mengetahui akhlak orang lain atau teman kita yang kita ajak bepergian. Oke, kemudian di antara adab-adab safar adalah 1, jangan lupa pamitan kepada orang terdekat kita. Ya, kemudian jangan safar sendirian, nanti ditemenin setan. Ya, kemudian wanita, akhwat, perempuan, jangan safar sendirian loh. Teman-teman yang perempuan, nggak boleh bepergian jauh-jauh sendirian ya. Kemudian yang terakhir, atau yang keempat dulu ya sebelum terakhir adalah safar di pagi hari pada hari Kamis. Kemudian yang kelima adalah berdoa dan zikir ketika safar. Dan kita sudah mempelajari 1 doa, yaitu doa naik kendaraan. Pada pertemuan berikutnya kita akan hafalkan doa ketika sedang safar, kemudian zikir-zikirnya, apa saja yang harus kita baca, ya supaya perjalanan kita nikmat. Ya, supaya mobil kita berkah insya Allah, supaya kendaraan yang kita naiki berkah insya Allah. Ya, dan pesan Kak Yogi adalah kalau teman-teman naik kendaraan, jangan pernah menyetel apa teman-teman? Menyetel lagu. Ya, ganti lagunya dengan murotal, ganti lagunya dengan kajian-kajian, ganti lagunya dengan hafalan matan-matan ilmu. Ya, siapa yang sedang menghafalkan matan Tuhfatul Atfal? Nah, teman-teman yang sedang menghafal matan Tuhfatul Atfal, lebih baik di mobilnya atau di kendaraannya menyetel matan Tuhfatul Atfal supaya hafal matan-matannya. Ya, siapa yang baru dengar namanya matan Tuhfatul Atfal? Masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk belajar matan Tuhfatul Atfal. Ya, mubarak insya Allah ta'ala. Ini yang bisa Kak Yogi berikan. Lebih dan kurang Kak Yogi mohon maaf. Kak Yogi kembalikan acaranya kepada Kak Fidila. Masya Allah, jazakallahu khairan Kak Yogi atas ilmunya. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, yang insya Allah akan dipandu oleh Kak Nada. Silahkan Kak Nada. Syukran Fidela. Alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh Kak Yogi Hafizahullah Ta'ala. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bertanya di kolom chat ya. Nanti akan dipanggil dan dibacakan satu persatu. Dari yang raise hand dulu ya Kak Yogi. Ya. Silahkan Azam Almerhirita dari Sukabumi. Assalamualaikum Kak Yogi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 2 nggak Kak Yogi bertanyanya? Betul. Pertanyaan pertama, kan tidak boleh safar sendirian. Kalau satu keluarga boleh nggak ya Kak Yogi? Pertanyaan pertama. Yang kedua, disunahkan safar pada pagi Kamis.
kata Abi boleh juga malam Kamis. Nah, Yang benar mana ya Kak Elan? Syukran. Kak Yogi. nah, pertanyaan pertama ya, safar satu keluarga. Nah, itu terhitung sebagai teman. Ya, safar satu keluarga terhitung sebagai teman. Ada Abi, ada Umi, ya, kemudian ada tambahan anggota keluarga, itu sudah cukup. Tentu hal ini tidak menjadi sesuatu menjadi kewajiban yang mutlak Azam dan Abiza. Kalau keadaan misalkan keluarganya tidak sampai memenuhi, maka banyak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Wabah, ketika misalkan anggota keluarganya yang seharusnya tadi kata Nabi 3 orang, oh ternyata cuma ada 2 misalkan, alas, maka dia bepergian harus dengan penuh kehati-hatian dan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidak bisa menambah teman lagi misalkan. Mau dibuat apa? Sahih. Kemudian yang berikutnya sayang, safar di pagi hari. Nah, karena Nabi SAW mengabarkan dan memberikan doa tentang keberkahan umatnya di pagi hari. Nah, adapun safar di malam hari, naam, ini juga yang dijadikan contoh untuk bepergian di malam hari. Karena bepergian di malam hari itu buminya seperti disempitkan sehingga perjalanannya terasa nyaman. Ya, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Nah, Syukran Kak Yogi. Selanjutnya pertanyaan dari Raisen lagi ya. nah, Silahkan Zerin Quinta Elmia dari Bukit Tinggi. nah. Assalamualaikum Kak Yogi. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, yang hadis as-safaru qit'atun minal azab itu riwayat siapa Kak? Nah, as-safaru qit'atun minal azab diriwayatkan oleh satu Al-Bukhari. Ya. Kemudian Al-Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah, kemudian Malik, kemudian Ad-Darimi. Ya. Disebutkan kalau Zerin mau menulis dengan riwayahul Bukhari wa Muslim itu sudah cukup. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukran Kak. Aku Selanjutnya Afika dari Jakarta Timur. Silahkan nyalakan mic-nya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah puasa. Saya sholat itu sholat subuh. Terus saya tidur dulu. Kalau udah masih ngantuk, saya tidur. Apakah itu berdosa? Masya Allah. Kak Yogi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, pertanyaannya seru banget. Kak Yogi, kalau aku udah ngantuk banget, selesai sholat subuh ya. Sudah sholat subuh berarti ya, Afika ya? Ya, terus itu zikir dulu, terus kalau udah ngantuk lagi, tidur lagi. Nah, barakallahu fiikum. Nah, biasanya memang jam ketika habis subuh itu jam kita untuk ngantuk banget gitu rasanya ya. Siapa yang mengalami hal seperti ini? Ya, biasanya tuh ngantuk banget habis subuh. Nah, di sanalah kita godaannya sayang. Makanya bertahan kalau kita ngantuk, kita berwudu. Ya, minimal sampai teman-teman melihat syuruk atau masuk di awal waktu sholat duha. Ya, misalkan sekarang kan agak cepat ya sholat subuhnya ya. Ya, jadi teman-teman tahan dulu ngantuknya, nanti kalau sudah syuruk ya mau menghilangkan ngantuk sejenak boleh. Ya, tapi usahakan untuk tidak
tidur. Nah, tapi kalau memang sudah ngantuk berat, sudah nggak bisa dilepas lagi, maka beristirahat. Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita tidur di pagi hari? Karena pagi hari itu banyak keberkahan. Ya, burung-burung berangkat mencari makanan di pagi hari atau di siang hari. Di pagi hari dalam keadaan lapar, nanti pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Makanya waktu pagi itu banyak keberkahan yang nggak boleh ditinggalkan sama teman-teman hanya untuk sekedar tidur. Ya, pagi hari itu waktu yang sangat berharga loh sayang. Ya, teman-teman yang punya hafalan Al-Quran, kapan waktu murojaahnya? Pagi, ya kan? Kalau kita kehilangan waktu pagi, rugi nggak teman-teman? Terutama teman-teman yang punya hafalan. Rugi banget. Aduh, harusnya aku murojaah surat Al-Mulk hari ini. Tapi aku ketiduran, akhirnya Al-Mulk aku lupa deh. Aduh, harusnya aku memurojaah hafalanku 5 juz hari ini. Tapi karena aku ketiduran, hilang deh waktunya. Waktu yang sudah berlalu bisa nggak kembali lagi? Nggak bisa ya sayang ya. Yang tadi misalkan tadi ada jam 6. Jam 6 yang tadi pagi bisa nggak kembali lagi ke kita? Nggak bisa ya. Ya berarti kita rugi dong kalau kehilangan waktu. Makanya tetap diusahakan untuk tidak tidur. Tapi kalau memang udah nggak tahan, udah ngantuk banget, maka beristirahat. Jangan dipaksakan. Khawatir nanti malah sakit. Itu jawaban dari Kak Yogi ya sayang ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat Kak Yogi. Boleh sayang. Assalamualaikum Kak, izin bertanya kalau dalam perjalanan jauh pas dengan waktu sholat zuhur dan asar itu sebaiknya sholatnya di jamak saja atau di qashar saja atau di jamak qashar? Jazakallah khairan Kak, barakallah fikum. Baik, mengenai sholat, ketika teman-teman sedang safar, maka teman-teman diberikan rukhsah atau keringanan sayang. Teman-teman yang biasanya sholat zuhur 4 rakaat, pas teman-teman lagi bepergian dikasih keringanan menjadi berapa? 2. Ya. Kalau tadinya sholatnya 4 jadi 2. Kalau tadinya sholatnya 3 jadi 1,5. Emang ada kayak gitu 1,5? Gimana coba salah 1,5? Nggak ada ya teman-teman. Jadi 2 rakaat. Maka mana yang lebih baik? Teman-teman harus melihat keadaan ketika itu. Ya, misalkan lagi dalam perjalanan. Ya, lagi dalam perjalanan, masuk waktu sholat zuhur. Dan teman-teman dapati tempat yang enak, masjid misalkan. Teman-teman berhenti untuk melaksanakan sholat dengan dijamak qashar. Ya, kenapa Kak Yogi kok dikumpulkan? Jamak itu artinya menggabungkan, mengumpulkan. Paham? Menggabungkan dengan apa? Zuhur dengan asar. Jadi zuhur 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Paham? Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kenapa Kak Yogi? Banyak hikmahnya teman-teman. Kita nggak tahu nanti ketika masuk waktu sholat asar kita dapat apa, kita nggak tahu. Ya kan? Misalkan ketika masuk waktu sholat asar ternyata kita sedang berada di tengah hutan. Kita nggak tahu perjalanannya ke depan masih berapa lama lagi ketemu desa misalkan. Maka dahulukan mentakdim sholatnya dengan syarat kalian sudah masuk ke tempat safar. Paham nggak maksudnya? Dengan syarat kalian sudah sampai jarak yang cukup jauh. Tapi kalau masih di rumah, misalkan, udah safar atau belum? Kalian masih di rumah nih, baru mau berangkat, masuk waktu zuhur, misalkan. Sudah boleh belum mengqashar sholatnya? Memendekkan sholatnya jadi 2 rakaat. Belum gitu ya. Jadi
Lebih baik dimajukan. Oh ternyata pas lagi masuk sholat zuhur, kita lagi nggak ketemu masjid, nggak ketemu air, susah, mau berhenti tidak memungkinkan keadaannya, maka berjalan dulu terus. Oh tiba-tiba masuk waktu asar, misalkan, berarti kita sholatnya 2 rakaat apa dulu? Zuhur duluan, baru kemudian 2 rakaat sholat apa sayang? Asar. Paham tuh? Jadi sholatnya menjadi 2, menjadi 2. Nah, kalau maghrib ketemunya nanti dengan sholat isya. Begitu sayang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kan Kak Yogi. Selanjutnya pertanyaan dari Raisen lagi ya Kak. Ya. Dari Aisyah Khalila Afendi Balikpapan. Silahkan dinyalakan mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kalau sedang naik mobil atau naik motor, aku doanya bukan kayak gitu. Gimana doanya? Aku tanya mama tapi belum dijawab. Doanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal yang itu kayak oh, bukan yang juga. Terus yang mana? Nah, nanti dikabarkan ya. Kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu doa ketika kita sedang keluar rumah. Betul teman-teman? Nah, itu kita nih dari luar nih, dari dalam. Terus kita keluar sampai depan pintu. Sampai depan pintu, Aisyah bilang, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dan doa ini berlaku baik itu Aisyah naik kendaraan ataupun tidak naik kendaraan. Aisyah mau pergi ke sekolah, jalan kaki misalkan ya contoh, Aisyah mau jalan kaki. Nah, Aisyah berdoa kepada Allah, ya Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya, siapa tahu lagi di jalan tiba-tiba ada anjing tetangga yang galak, kuk. Nah, kita berlindung kepada Allah. Siapa tahu lagi di jalan ketemu ayam sama anak-anaknya, ya, yang nggak mau digangguin, suka ngejar-ngejar, misalkan. Jadi kita berlindung kepada Allah. Tapi kalau naik kendaraan, maka doanya yang tadi kita pelajari. Demikian Aisyah. Jazakallahu khairan Waalaikumsalam sayang. Barakallahu fiik Aisyah. Nah. Afan, Kak Yogi bisa berapa pertanyaan lagi ya? Kak Yogi minta yang ada di chat nih, sepertinya baru 1 yang terjawab tadi ya. Oh iya Kak Yogi. Oke. Coba dibacakan, Nada. Tunggu sebentar. Dari Juna Muller Harry Potter ya itu. Assalamualaikum Kak Yogi, mengapa jika kita berpergian maka teman kita akan ketahuan akhlaknya? Syukron Kak Yogi. Betul. Gini sayang, ketika kita sedang bersafar, kita akan melihat sesuatu yang nggak pernah kita lihat dari teman kita sebelumnya. Nah, kalian tentu lebih tahu tentang akhlak dan adab abi dan umi kalian, betul? Kak Yogi nggak tahu. Kenapa? Karena kalian sering bersama. Nah, orang kalau lagi safar kan deket terus gitu ya teman-teman ya. Temenan, terus deket banget. Sehingga ketahuan nih, oh ternyata dia sifatnya begini. Oh ternyata dia kalau lagi bepergian suka ngomel-ngomel misalkan. Oh ternyata dia kalau makan suka ngambil makanan orang misalkan. Ketahuan semuanya teman-teman. Kenapa? Karena kita dekat, selalu bersama. Paham nggak?
Kalau orang nih selalu bersama, dia tahu semua nih tentang sifat-sifatnya. Makanya kalau mau tahu akhlak dan kebaikan seseorang, ajak dia bepergian jauh, ajak dia safar teman-teman. Baru ketahuan, oh dia baik orangnya ternyata. Oh dia nggak pelit. Oh dia kalau lagi bepergian suka neraktir aku makan misalkan. Ya, kan kalau kita safar kan kita harus makan juga ya teman-teman ya. Tuh, ntar juga ketahuan bagaimana adab dia makan, bagaimana adab dia minum, bagaimana sholat dia, ketahuan semuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Kak Yogi mencoba membacakan pertanyaan dari Konita, kalau tidak salah di sini ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau safar itu sebagian dari azab, apa enggak boleh safar? Boleh, Nak. Boleh. Ya. Kenapa kemudian dikatakan safar itu bagian dari azab? Karena memang seperti itu keadaannya. Kalau kita lagi safar, kita seperti orang yang tersiksa. Betul kan? Seenak-enaknya orang yang safar, seenak-enaknya kendaraan dalam bersafar, tetaplah dia mendapatkan kesulitan. Ya. Kalau perempuan nggak boleh safar tanpa mahram, kalau jalan-jalan sama teman perempuan, tidak jauh gimana? Kan belum safar, berarti boleh. Safar itu kan punya jarak. Maka jangan, kalau misalkan cuma sekedar pergi dekat, maka tidak apa-apa dengan syarat teman-teman sudah pamitan. Ketiga, kalau kita mau pamitan dulu ke tetangga, nanti kalau dikira pamer mau jalan-jalan gimana? Ya, masa iya? Ya, misalkan memang terjadi seperti itu ya katakan, aku bukan mau pamer, aku pamitan. Tapi insya Allah enggak lah ya. Ya, maaf ya Rafila Azhara mau jalan-jalan dulu. Ih, dasar Rafila pamer mau jalan-jalan misalkan. Masa begitu tetangganya enggak lah ya. Afan, nih Kak Yogi mau izin jalan-jalan. Ya. Ih, mau jalan-jalan aja pakai bilang-bilang, mau pamer ya kamu? Enggak lah insya Allah ya. Ya, bilangnya baik-baik. Dan teman-teman memang tujuannya bukan untuk pamer ya. Tujuannya benar-benar ingin menjalankan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir Kak Yogi mau menjawab. Assalamualaikum Kak Yogi, Nisa izin bertanya, apakah jika mahram kita berjauhan atau mahram tidak ada di sekitar kita, apakah kita boleh pergi sendirian untuk akhwat atau wanita? Tetap tidak. Ya, tetap tidak dibolehkan. Banyak mudaratnya sayang. Banyak akibat buruknya apabila wanita pergi sendirian. Ya, wallahu taala nabi as-shawab. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa Kak Yogi sampaikan kepada teman-teman. Kita lanjutkan insyaallah, masih seru nih pembahasan tentang safar. Nah, sebelum kayak gitu tuh, siapa yang suka atau pernah bersafar, naik mobil pergi jauh ke rumah nenek misalkan? Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya buat teman-teman. Barakallahu fikum jami'an. Demikian yang bisa kami berikan. Kita ketemu lagi insyaallah pada berikutnya. Kembalikan acara kepada kakak-kakak solihah. Silakan. Jazakallah khairan Kak Yogi. Alhamdulillah pertanyaan sudah dibacakan dan dijawab oleh Kak Yogi. Nah. Sekarang acaranya aku kembalikan ke Fidela ya. Silakan Fidela. Jazakillahu khairan Kak Nada. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik Kak Yogi. Alhamdulillah teman-teman, begitu banyak ilmu yang telah kita dapat. Seru sekali ya teman-teman. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mengikuti kajian anak ini dan juga kepada orang tua kita semua yang telah mendukung kita mengikuti kajian. Semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas semua kebaikan orang tua kita. Amin. Jangan lupa ya teman-teman, catatannya di-tag ke Instagram Kak Yogi dan MT Khadijah. Sebelum kita leave, mari kita baca doa kafaratul majlis ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang. Assalamualaikum.